Jadi dalam bisnis itu dikenal dua hal yang penting adalah faktor kali, multiplication factor, dan nilai tambah atau added value. Bila Anda berdagang, berbisnis tidak mengerti dua hal ini, maka forget it, Anda akan menjadi besar. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah berbicara mengenai passive income, membangun passive income, ataupun bagaimana cara membangun peternakan uang gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu dan juga pingin tahu siapa nih Ryan Filbert ini, kok tiba-tiba berani ngomongin passive income, udah punya passive income belum, kan biasa bahkan seperti itu gitu ya. Perkenalkan, saya adalah seorang penulis buku yang ada di Indonesia. Saya menulis cukup sudah lama juga ya saya menulis buku. Tema kita pada malam hari ini, saya mau mengajarkan berbagi mengenai cara memiliki passive income. Dan saya hari ini sudah usia 37 tahun. Saya hari ini sudah memiliki beberapa passive income yang datang dari beberapa aset yang saya miliki. Saya memiliki bisnis dan memiliki usaha. Saya juga menjabat sebagai salah satu direktur utama daripada perusahaan yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Saya juga memiliki perusahaan cyber security yang terdaftar di Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi banyak hal yang bisa saya sharingkan terkait yang namanya passive income dan bagaimana cara membangunnya. Bila kita berbicara mengenai active income, maka saya yakin teman-teman semua kurang lebih tahu siapapun yang bekerja keluar dari rumah pada saat ini sampai nanti malam, hari Senin bersungut-sungut pergi lagi ke kantor, tapi akhirnya tetap pergi dan akhirnya pulang bawa uang setiap bulan, maka itulah disebut dengan active income. Kenapa? Karena kita menukar waktu kita dengan bekerja dan kita mendapatkan uang akibat kita mengerjakan kerjaan tersebut. Itulah yang disebut dengan active income. Nah, active income itu semakin hari bisa semakin besar kalau jabatan semakin baik, dagang dan bisnis makin hari makin ramai, ataupun juga sebagai seorang yang profesional makin hari makin dikenal. Tentunya lawyer biasa ngelawan Hotman Paris harganya beda sekali gitu ya. Passive income itu sebenarnya lebih susah membangunnya daripada kita membangun karir kita di kantor. Kita mulai dari MT, Management Trainee, lalu kita mulai masuk sebagai staff, mulai masuk sebagai supervisor, masuk sebagai manager atau junior manager, manager berubah menjadi head of something, lalu pindah menjadi seorang chief, lalu mulai dari CTO, Chief Technology Officer, COO, Chief Operational Officer, lalu bisa CEO, Chief Executive Officer, atau bisa nanti jadi komisaris. Jadi komisaris lebih beda lagi ya pekerjaannya. Nah, jadi pada malam hari ini saya sudah ada beberapa nih yang like terus-menerus. Ada Liamu, ada BTC is Bitcoin kayaknya gitu ya. Nanti kalau mau nanya boleh, nggak apa-apa. Jadi saya mau cerita mengenai perjalanan saya bisa membangun passive income. Passive income yang saya dapatkan dari beberapa. Yang pertama, saya membeli surat berharga atau orang biasa sebut saham. Ya, saham itu salah satu surat berharga aja sebenarnya. Saham itu kalau ditanya 1 tahun bisa dapat berapa, Ryan? Kalau dari saham jawabannya nggak banyak, mungkin 2% atau 3%. Wah, Ryan, kalau 2-3% kok ada orang yang mau ya membeli saham ya? Bukankah kalau saya dagang sendiri, saya bisnis sendiri, saya bisa dapat uang lebih jauh daripada cuma sekedar 2-3%? Betul, kalau bisnis kita cuma sebelah toko dan juga mungkin dikenal satu RT doang, maka bisnis itu kan pasti harus kita monitor setiap hari ya. Kalau kita pakai orang satu, itu ya baru namanya adalah bisnis usaha mikro gitu. Tapi kalau kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan kelas terkenal di Indonesia ya, let's say kita bicara mengenai Bank Sentral Asia, Sido Muncul dan yang lainnya, maka kan itu sangat berbeda dengan kita hanya mengerjakan toko kelontong di sebelah rumah kita. Nah, lupa emang toko kelontong, Mas Ryan, emang toko kelontong adalah hal yang jelek? Tentu tidak dong gitu. Tapi kan berbeda sekali ketika kita berinvestasi pada perusahaan yang sangat besar, itu nilainya ribuan, ratusan triliun lah ya. Artinya ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa di situ, ini kan saya masih slide ke kanan
katanya, mungkin karena sudah rame ya. Ketika kita berbicara mengenai yang namanya punya perusahaan sebesar BCA gitu, itu tentunya nilai keuntungannya tidak bisa lebih tinggi secara persentase dibandingkan dapat jadi 200 juta. Gampang, banyak orang bisa, saya juga bisa ya. 100% loh, 100 juta jadi 200 juta. Pertanyaan sekarang saya balik, dengan persentase yang sama 100%, saya kasih uang 1 triliun, bisa nggak 1 triliun menjadi 2 triliun? Nggak segampang itu. Jadi seiring dengan uang kita membesar, maka percentage of return akan mengecil. Nah, itu adalah rahasia kecil yang banyak orang tidak sadari. Jadi selama teman-teman itu belum bisa paham bagaimana melihat bahwa investasi saham adalah investasi uangnya kecil sekali, cuma dikasih 3%. Kalau kita investasi saham, kenapa cuma dikasih 3%? Kok ada orang yang ya karena perusahaannya besar, ribuan ratusan triliun. Saya dikasih 3% dari apa yang saya investasikan, itu besar gitu, karena perusahaan ini cenderung relatif stabil ya. Kita dihajar corona satu kali, usaha langsung tutup. BCA dihajar pandemi, diajar 2008 ya, kecuali 98 cerita beda. Jadi tetap berdiri tegak dan kokoh gitu ya. Jadi beda sekali. Makanya 3% itu adalah angka yang sebenarnya besar gitu. Yang kurang besar mungkin uang kita kali, kurang banyak untuk kita setor ke sana gitu ya. Dari saham, dari obligasi itu ada obligasi retail negara ya, bisa juga obligasi pemerintah yang lain, FR juga bisa ya. Lalu saya juga punya peer to peer lending, saya penempatan di peer to peer lending. Mas, kalau peer to peer lending bukannya lagi resiko ya, itu buktinya ada kamu, ada saya, ada siapa-siapa itu ternyata ada yang menghasilkan dibunuh dan lain sebagainya. Bukan pembunuh tapi adalah bunuh diri gitu ya. Ya itu adalah salah satu cerita yang side effect lah. Ada nggak orang yang dioperasi tujuannya hidup malah mati? Ada gitu. Itu adalah sesuatu side effect dari sebuah tindakan. Tapi ada banyak loh orang yang dioperasi dan sembuh. Ada loh orang yang diberikan tindakan operasi dan akhirnya dia jadi sehat. Jadi nggak bisa kita mengangkat dari suatu hal yang jelek aja, tapi ada juga dari hal yang positif. Salah satunya Anda bisa mendapatkan return 12% per tahun dari mendanai di peer to peer lending. Big amount, big percentage lah boleh dibilang ya, dari mana 3%, betul nggak? Lalu juga mungkin kalau yang dari sektorial, gimana caranya Mas Ryan? Kalau saya punya bisnis, saya ingin passive income, bisa. Caranya adalah bisnisnya harus tersistematis ya, harus ada standar prosedurnya sehingga bisa orang lain yang jalankan, bukan kita yang jalanin gitu. Jadi itu adalah bisnis yang memang disebut autopilot gitu. Bagaimana cara membuat bisnis autopilot? So many ways, so many strategi ya. Itu perjalanan lebih panjang karena membangun bisnis, membangun brand ya, membangun sistem, membangun tata kelola yang baik, membangun bagaimana cara memasarkan bisnis ini agar bisa dibeli oleh orang lain. Akhirnya kita bisa mendapat passive income dari bisnis tersebut gitu ya. Jadi sekarang saya sudah dapat beberapa pertanyaan, kita hold dulu ya buat tanya jawab nih sekarang nih sebelum saya lanjutkan ya. Pemikiran orang awam tuh mendingan jualan daripada investasi. Berry ice cream nggak salah juga, betul bahwa kenapa orang lebih baik jualan? Kalau uangnya kecil diinvestasikannya itu biasanya hasilnya sedikit, orang frustasi. Coba taruh 100 ribu dapat 3%, 3.000 perak ya kan. 100 ribu dari dapat 3.000 perak buat beli ocha saya juga nggak dapat nih itu ya. Ini ocha harganya 10 ribu sekarang ya, sambil minum. Jadi orang frustasi ya. Jadi orang memilih jalan yang namanya berdagang. Saya punya uang 100 ribu, saya bisa jualan barang, untungnya berlipat ganda, betul, nggak salah. Tapi sadar nggak bahwa dalam satu titik kita tidak bisa lagi melakukan scalability pada sebuah bisnis. Ya contoh gini ya, saya punya kedai bakso saya itu isinya adalah 3 meja ya, 3 meja, 1 meja isinya 4 kursi. Berarti kalau 3 meja 4 kursi berarti 12 pengunjung paling banyak. 12 pengunjung, satu pengunjung itu kalau makan 30 menit, 1 jam deh biar gampang. Kalau 1 jam dari 12 pengunjung, maka saya satu hari buka 8 jam. Maka kalau kita berhitung secara matematika, kita sudah mengetahui yang namanya total maksimum omset kita. 12 dikali 8 ya kan, 8, 12, 9. Roof of the top dari sebuah
tingkat yang bisa scalability yang paling tinggi dari tempat tersebut. Nah, artinya adalah kita bisa melakukan ekspansi, baru kita bisa mendapatkan income baru. Oh, saya akan buka kedai bakso baru di sebelah kedai bakso saya. Secara otomatis saya tidak hanya 100 tapi menjadi 200. Saya akan buka jadi 5 tempat. Jadi dalam bisnis itu dikenal dua hal yang penting adalah faktor kali, multiplication factor, dan nilai tambah atau added value. Bila Anda berdagang, berbisnis tidak mengerti dua hal ini, maka forget it, Anda akan menjadi besar. Gitu ceritanya. Jadi itu beda lagi tuh ceritanya. Jadi nggak salah ketika kita bilang lebih baik saya berdagang daripada saya berinvestasi. Iya, karena kalau investasi cuma 100.000, dapat 3% cuma 3.000, frustasi. Loh Mas Ryan, berarti saya nggak boleh investasi mulai dari uang yang kecil. Salah tuh pemikiran di situ. Ya, pemikirannya udah salah kalau udah sampai situ. Jadi boleh saja kita itu investasi 100.000, tapi semangatnya adalah semangat besar. Saya akan 100.000 tapi setiap minggu. Oh, jadi besar loh. Karena ada faktor kalinya. 100.000 seminggu sekali, 4 minggu 400.000. 1 tahun tanpa terasa sudah 4,8 juta loh. Nah, jadi beda kan? Gitu. Jadi harus mengerti bagaimana caranya disiplin untuk menambah jumlah aset. Itu jawaban saya untuk Berry Ice Cream. BTC, apa gambaran ke depan sampai Bitcoin halving? Kalau ini agak sulit ya buat teman-teman yang nggak mengikuti Bitcoin. Bitcoin itu aset yang juga bisa dijadikan sebagai passive income kalau nanti teman-teman melakukan tindakan seperti namanya staking ya. Jadi misalnya punya Ethereum, punya Polygon, itu bisa staking tuh. Dengan di stake, maka proof of stake itu menghasilkan koin lagi buat kita ya. Itu namanya adalah strategi compounding juga. Itu juga bagian dari investasi gitu ya. Bisa orang sebagian mengatakan itu sebagai investasi, sebagian yang belum ngerti mengenai kripto pasti itu bilang pergilah kamu tuh dibodohin sama dunia kripto. Ya udah, kita minggirin dulu cara berpikir itu gitu. Nah, tapi menurut saya sampai dengan halving kayaknya masih susah, Mas BTC. Kenapa? Karena banyak sekali informasi di sekitar kita yang kita sadari dan kita tahu bahwa perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Toh orang yang berinvestasi dan yang membeli Bitcoin kan sebenarnya adalah orang-orang yang ada di planet bumi kan, bukan yang ada di planet Mars kan. Berarti kalau keuangan dunia sedang tidak baik-baik saja, what did you expect? Apakah mungkin kripto akan terbang sendiri? Rasanya agak sulit karena semua orang saling menahan diri gitu. Jadi mungkin setelah halving ya, menurut saya mungkin masa winter kita itu masih sampai mungkin 2026 kali kalau menurut saya. Wah Mas Ryan jauh ya, nggak apa-apa, bagus dong kalau masih jauh. Artinya apa? Bisa lebih banyak untuk mengumpulkan. Nah itulah namanya mindset seorang investor yang benar, mindsetnya sehat gitu BTC ya. Terus sekarang sudah saatnya beli. Jujur saja sih saya mulai dari penurunan beberapa hari terakhir ini mulai membeli ya, karena support yang ditekan begitu cepat tercapai gitu. Jadi buat saya setiap support adalah area-area beli gitu. Jadi saya sih membeli gitu ya. Loh, saya janji jawab nanti, kenapa saya jawab sekarang? Oke, saya akan cerita sedikit ya mengenai namanya perjalanan passive income saya. Jadi kalau dari bisnis saya masih semi lah boleh dibilang, karena tim saya sudah mulai bisa bekerja sendiri. Tapi kadang-kadang ada beberapa klien yang minta direct di hands on dengan Ryan gitu ya, karena mungkin branding ya, sehingga mau nggak mau ya kalau memang harus di handle sama saya ya akhirnya saya jadi nggak passive income gitu. Tapi saya sudah banyak di handle by tim saya untuk mengerjakan pekerjaan saya. Kecuali ada yang minta jadi brand ambassador ya sudah. Tapi brand ambassador juga part of passive income, karena brand ambassador menghitung value atas nama kita juga gitu. Bagaimana caranya kita bisa membangun agar nama kita ada harganya, itu juga penting. Oleh karena itulah penting sekali dengan yang namanya social media. Ya mesti share your knowledge, share your thought, berani untuk berpendapat sehingga orang tahu bahwa kita punya kompetensi gitu. Ryan paham mengenai investasi. Apa yang Ryan lakukan pada malam hari ini itu adalah bagian untuk memberitahukan kepada banyak pihak bahwa saya kompeten pada yang namanya investment, passive income, business knowledge. Saya juga mengelola usaha, saya juga paham mengenai regulasi di Indonesia. Tujuannya itu adalah part of branding.
Jadi teman-teman ini sedang menerima branding Ryan nih sebenarnya gitu ya. Di samping Ryan juga berbagi dengan sesuatu yang jujur dan apa adanya, bahwa passive income itu harus dibangun dari muda gitu. Kalau misalnya wah saya sudah tua berarti saya agak sulit. Iya sih, tapi kan mungkin dengan lebih tua, mungkin lebih senior dari saya, punya uang lebih banyak dari saya. Berarti kan startnya beda dong. Kalau orang yang mulai dari umur fresh graduate, investasi disuruh 10 juta sekali investasi, mungkin berat. Tapi kalau orang sudah usia 45, udah umur 50 tahun, pasti lebih punya uang dong untuk investasi. Mungkin dengar kata 10 juta nggak terlalu berat. Ya kan, jadi punya masalah yang berbeda. Kalau di usia yang lebih tua, biasanya uangnya akhirnya tidak cukup diinvestasikan untuk menghasilkan passive income. Jadi bagaimana Ryan kalau saya dalam posisi yang masih muda? Nggak apa-apa, mulailah dari uang yang seadanya dulu untuk bisa menghasilkan passive income. Kalau saya passive income yang benar gimana urutannya? Pasti ada yang nanya begitu gitu ya. Jadi passive income yang benar urutannya adalah tergantung sudah punya uang atau uangnya masih ya sederhana banget lah ya. Saya bisanya cuma minimum amount 100.000. Nah itu namanya sederhana. Atau bilang, oh saya ini sudah kerja, saya ini sudah jadi manajer, saya kalau suruh setor 5 juta sekarang enteng buat saya, apalagi 10 juta, lo orang income saya 50 juta. Nah kalau kayak gini pasti perkaranya beda gitu. Jadi tergantung nih kita starting pointnya dari mana, dari tidak punya atau dari sudah sampai pada level tertentu. Kalau mulai dari tidak punya, gampang saja. Berapa yang mampu untuk hari ini? Mampu kadang-kadang tidak mampunya adalah tidak mampu untuk melihat kerugian. Nah inilah syaratnya. Ketika teman-teman mungkin masih muda, jangan terlalu takut dengan kerugian. Anak saya ikut lomba, kalah berkali-kali, salah berkali-kali. Saya juga tidak memberikan privilege untuk anak saya selain dukungan. Kenapa? Karena saya selalu bilang pada anak saya bahwa kegagalan itu memang harus dihabiskan gitu. Tapi jangan jadi orang yang lebih bodoh dari keledai, mengulang kesalahan yang sama berkali-kali gitu. Jadi kegagalan dan kesalahan itu adalah sesuatu yang memang harus kita habiskan dalam hidup kita. Tapi kalau kita terus menghindari kegagalan, maka kita akhirnya akan gagal juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut masih muda, saya takut rugi, jangan khawatir, pasti rugi, mau kapanpun pasti akan pernah rugi gitu. Tapi lebih baik rugi sekarang daripada ruginya nanti. Kenapa? Karena kalau ruginya sudah tapi lebih baik kita itu berani untuk menghadapi kegagalan. Kenapa? Jangan khawatir, jangan takut akan kegagalan, hadapilah kegagalan. Karena apa? Karena masih banyak kegagalan-kegagalan yang lain menunggu untuk kita rasakan. Gitu. Jadi mindsetnya agak sedikit brutal, tapi itu lebih baik daripada selalu menghindar dari kegagalan. Saya gini cerita, kamu ingat atau tidak? Nanti ya lihat seiring dewasa jadi semakin tua seperti Ryan ya. Ryan kan udah tua ya, udah umur 37. Yang juara-juara umum di sekolah itu coba lihat nanti kalau sudah lebih tua, apakah hidupnya jauh lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan yang hampir selalu nggak naik kelas. Kadang-kadang yang hampir nggak naik kelas, anaknya troublemaker, kenapa lebih mungkin jadi orang yang lebih duluan ya lebih sukses? Jawabannya adalah karena mereka itu orang yang sudah terbiasa menerima kegagalan, sehingga dia dalam bisnisnya, dalam hidupnya, dalam sosialisasinya, dalam kerjaannya, nanti terus dia berani mengambil resiko. Tapi kenapa orang yang peringkat 1 juara umum dia akan flat saja? Kenapa dia flat? Ya karena dia akan cari aman. Ketika aman, artinya tidak ada potensi keuntungan yang lebih besar di sana. Gitu. Jadi ini adalah permainan pikiran. Passive income itu permainan pikiran pertama kali. Saya juga passive income awal kecil sekali gitu ya. Bahkan pendapatan aktif saya, passive income saya mungkin 5%, 10% saja gitu ya. Jadi ketika saya mulai dulu. Tapi saya selalu jalanin. Saya terus jalanin. Saya terus lakukan. Saya terus investasi. Saham saya beli, kripto saya beli, ya, peer to peer saya tambah gitu ya. Bisnis saya kelola, ikuti cara yang baik, bikin tim, lalu berani membayar tim, berani memilih tim yang terbaik,
berani berbagi kepada tim secara tulus, nanti timnya akan lihat gitu loh. Jangan membuat bisnis itu dengan gaya yang otoriter gitu ya. Ada orang yang bergaya otoriter gitu ya, yang keras sekali gitu ya. Bisnis begitu nanti akan banyak dendam, dan dendam itu adalah ketika kita dalam keadaan yang goyang, orang yang dendam itu akan exploit kita. Akhirnya kita malah keteteran menghadapi serangan dari luar, dari orang-orang yang dendam kepada kita, yang dulunya adalah partner kita, yang dulunya adalah teman kita, yang dulunya adalah anak buah kita. Dan mereka sudah tahu kelemahan-kelemahan kita yang memang siap mereka serang ketika kita dalam kondisi yang lemah. Dan akhirnya kita jadi jatuh di sana. Oleh karena itulah ketika kita punya tim, perlakukanlah mereka dengan seperti memperlakukan diri sendiri gitu. Jadi ini jadi business wise ya, bukan passive income wise, tapi ini penting sekali karena tim kita adalah investasi kita. Tim kita adalah investasi kita. Sumber daya manusia di tempat kita berbisnislah adalah aset utama, investasi kita. Kalau mereka jelek, mereka dendam, mereka bersungut-sungut, maka pasti bisnisnya nggak akan jalan. Mereka cuma datang karena dibayar dengan nyumpain, kurang ajar, untung aja masih bayar, enggak, udah berat gitu ya. Ini semoga bisa didapat ya poin itu gitu ya. Oh ya, ini sudah ada beberapa yang kasih komen ya, dari Mas Yudio Saputra, lebih baik rugi sekarang daripada rugi nanti. Betul, karena someday somehow kita pasti akan rugi kok gitu. Tapi jangan, rugi itu adalah kegagalan, betul, tapi apa yang kita pelajari dari kegagalan tersebut itu jauh lebih penting gitu ya. Kecuali saat aman mineral ya, coach, baru benar-benar aman karena namanya aman ya gitu ya. Ya, semua hal ada risikonya tetap gitu ya. Ada Tom Hart, kalau long term investing apa kriteria cut loss kok? Long term investing gampang. Dalam kriteria seorang investor tidak ada kata-kata cut loss, tapi namanya adalah divestasi gitu. Divestasi itu, investment adalah investasi, masuk, divestasi artinya mengeluarkan dari portofolio kita. Itu ceritanya. Oke.